Assalamualaikum Fed. Wih, Fed, nama kami siapa? Gus Dur ya. Karo Hadratus Syahsi merinding Masari. akunyo. Gelontorkan APBD 9,4 M 294 Kades sama lurah ya di Wonogiri terima motor dinas baru. AG terdakwa dugaan penganiayaan, masa dugaan penganiayaan David dituntut 4 tahun penjara. Ada statement Kemenkes soal Ida Dayak nih. Tenaga penyehat tradisional harus punya surat izin terdaftar. Pada usil terus ya. Saya sama Pak Sabar berbisnis real. 7 perusahaan kami nggak ada bisnis aneh-aneh. Yo, Bang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Duo Topi Mangkok In In here, here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Yes. Rame-rame today ada berapa kasus nih yang akan kita react bareng-bareng ya. Ada vonis AG yang ternyata mungkin mengecewakan beberapa netizen ya, cuma 4 tahun. Oh, ya setidaknya lumayan daripada cuma 7 hari. Iya sih, tapi mungkin netizen banyak protes karena kurang. Ada juga yang kemarin tuh fun fact kalau ternyata Shen dan Mario saling bantah. Ayo Shen, saatnya jadi justice kolaborator Shen. Yuk, Ingat bisa Shen, yuk, gitu bisa kan. yuk gitu. Dan ada perkembangan terbaru juga dari David, kondisinya David tuh. Ada juga yang kasus Don LBF sama Dr. Richard Lee. Wow. Ini akhirnya baru nyampe ke permukaan nih, Iya, baru nyampe iya, ke iya, kita. iya. Ada juga tanggapan dokter terkait pengobatan Ida Dayak. Oke. Menarik sih, ada pro dan kontra. Dan ini yang paling membagongkan sih. Kades beli motor NMAX dengan anggaran 9,6 miliar. Gila. Jalannya belum dibenerin, udah beli motor. Heran aku. Kita sekarang langsung saja meluncur ke yang pertamanya, meluncur. Cus. Nyoh. Ya. Gelontorkan APBD 9,4 M 294 Kades sama lurah ya di Wonogiri terima motor dinas baru. Wow. Captionnya sih motor baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Adapun tak apa-apa masih ada motor lainnya. Belum apa-apa udah disambut mantap nih, rakyat cuman kebagian jalan rusaknya. Uangnya pasti pakai uang rakyat. Sepertinya begitu gitu. Kita lihat kayak gimana videonya, tapi lebih asik kalau dari TikTok meluncur. Oke, cus. Ininya lebih enak dari TikTok. Ceki people. Play. Diselebrasi loh. Kayak gitu nggak malu apa ya, Mang? Kayak udah tahu gitu kan lagi gencar banget masalah pencucian anggaran, uang gitu. Terus ini kayak gitu. Masalah flexing gitu kan. Bukan flexingnya sih, Mang. Maksudnya kalau ya flexing juga sih. Maksudnya ya udah sendiri aja gitu loh. Ini kan kalau kayak gini malah kelihatan gimana gitu kan. Ini diglorifikasi ini nih yang di lamtur nih. Balik lagi. Cus. Tuh. Dalam perjalanan nanti senantiasa diberi kelancaran, keselamatan, dan pada akhirnya Ya nanti udah kita nggak bisa perlu di melanjutkan posting proses gitu. pengambilan Iya. Diem aja gitu kan maksud kamu kan. Iya. Dikeletin plastiknya. berapa? Masih yang mana? Masih yang kita dapat? Gila itu pada ngeliatin plastik semua tuh, lihat. Siap-siap. Start kami akan. Itu pasti baru ini kan? Apa kayak selamatan gitu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis kayak pecah kendi gitu. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ini NMAX. Semuanya merah gitu, kompak. Kayak jatuhnya norak gak sih? Aduh. Masing-masing. Nih. Langsung gatel mata kiriku. Tatitut. Tuh, udah kayak gitu nanti siapa yang bersihin jalannya? Iya, petugas kebersihan gitu kan. Kalau kendi ya udahlah,
Itu plastik. Kenapa nggak kantongin aja? Kenapa nggak nanti di kletnya gitu lah ya? Di rumah bisa. Ya Allah. Ini loh Nyoh. Di saat pemerintah pusat lagi promosin kendaraan listrik, Ya. motor listrik gitu kan. Di Jakarta ini banyak banget, gencar banget promosi motor listrik itu. Lah ini yang di daerah bagi-bagi motor konvensional. Ya motor apa ya? Motor bukan listrik gitu kan. Iya. Motor bensin itu Bahan kan. bakar. Bahan bakar bensin itu bukan listrik. Ya mana anggarannya nih? 9,4 M gitu kan. Kayak mending buat benerin Aduh. jalan nggak sih? Iya, faktanya deh masih banyak gitu jalan di daerah nih di Wonogiri nih ya. Pasti masih banyak jalan yang wadididau gitu. Banyak Tolonglah, pasti. Bapak. Heran, dirujak habis sama netizen di komen gitu. Di komen gitu kan. Pastilah orang, masalahnya emang ini bertepatan banget sama kemarin kan yang masalah pencucian uang gitu. Terus Yang soal ya terus ini begini kan jadi kayak apa ya, netizen pasti kayak lagi sensitif nih netizen nih gitu sama pejabat-pejabat yang berurusan dengan anggarannya gitu. Ya Iya. kalau mau begini gak usah diposting gitu, masih iya, diposting. ya meskipun nggak diposting sendiri nanti pasti ada yang posting juga dari netizen yang Iya, lewat. Ya gini kan nih, kayak gini nih. Ini yang bahagia siapa? Anak-anak kadesnya Bisa ini punya ya, motor baru. punya motor baru, bisa Kan nggak ada- ngapel ya. Kan nggak ada jaminan motor dinasnya cuma dipakai oleh bapaknya Mm-mm. untuk bekerja. Tok, Iya. gitu. Nggak ada jaminan. Nanti gitu. jadi kayak Mario Dandi. Bener juga nih ngomong-ngomong soal Mario Dandi jadi lupa aku meluncur. Cus. Nyoh, Ya. ini AG terdakwa dugaan penganiayaan, masa dugaan penganiayaan David dituntut 4 tahun penjara. Kok cuma 4 tahun gitu? Itu baru tuntutan lagi, bukan nggak tahu ya udah fix apa belum itu. Ini baru selesai dibacakan, sesuai agenda hari ini adalah tuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ya, dengan inisial AG. Jadi tuntutan dari JPU adalah menyatakan anak berkonflik dengan hukum dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP, atau dengan kata lain tindak pidana penganiayaan dengan rencana, penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian terhadap yang bersangkutan itu salah satunya adalah tuntut untuk menjalani pidana di LPKA itu selama 4 tahun. Ini baru selesai dibacakan. Lanjut lagi. Lanjut. Nah ini pengacaranya nih. Kami besok akan menanggapinya. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa tuntutannya adalah 4 tahun dan anak AG terus akan kooperatif. Kita akan menyampaikan pembelaan kita. Kami berharap pembelaan kami besok dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Ibu Hakim untuk putusan hari Senin nanti. Pasti banyak fakta-fakta yang akan kita luruskan besok. Seperti tadi dari pihak Jaksa Penuntut Umum sebenarnya kurang memperhatikan saksi dan ahli secara komprehensif, khususnya ahli pidana anak yang kami ajukan, psikolog forensik, dan ada beberapa catatan kami lainnya juga dalam fakta-fakta yang dibicarakan yang belum bisa kami share di sini. Ya bener sih Nyo, lebih baik 4 tahun daripada cuma 7 hari gitu. Iya. Tapi kan ya gemes juga ya di saat di satu sisi kemarin kita lihat David yang bapaknya sendiri bilang nih belum tentu anak ini bisa sekolah lagi gitu Iya, kan. iya. Lah ini si penyebab akar cikal bakal Cikal bakal. dedengkotnya gitu kan. Apa Yang- dedengkot? Dedengkot tuh apa ya? Itu dedengkotnya lah gitu yang menyebabkan gitu kan. Si siapa Mario Dandi hilang akal sehat, gila gitu dan menganiaya David gitu kan. Si dedengkotnya cikal bakal ini hanya 4 tahun. Sedangkan yang menjadi korban belum tentu bisa sekolah lagi. Iya. Bisa balik normal pun sejujurnya mungkin belum tentu gitu. Walaupun masih terus berjuang gitu kan. Nanti kita lihat nih kayak gimana kondisi David update-annya. Ya. Tapi ini gimana? Kalau Santai People setuju tidak?
hanya 4 tahun gitu. Ya Enggak walaupun lah. waktu yang lama 4 tahun tapi ya tolonglah ya. Kayaknya Belum harus- dipotong ini, potong remisi, potong kelakuan baik, potong ini, potong ini, potong Iya. ini, potong ini, potong ini gitu kan masih jangan aku aja gitu. Harusnya ini ya Mang ya disamain sama kayak Mario Dandi aja. Tapi Mario Dandi nggak tahu berapa tahun tuh. Kan kemarin katanya 7 tahun ya? Iya, putusannya belum ini, Iya. belum final gitu. Tapi ngomong-ngomong sama Mario Dandi bener juga nih, katanya adu mulut, cekik-cekik people meluncur. Cus. Nih yo, ada Ya. dari Kompas TV, Shane dan Mario saling bantah katanya. Ayo Shane jujur, Shane merasa menyesal ditanya Pak Hakim dan menangis. Shane, ayo jadi justice kolaborator gitu ya. Cekik-cekik people. Play. Kesorotan lainnya saudara sidang kasus penganiayaan David Ozora, jaksa menghadirkan saksi mahkota tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas. Keduanya menjadi saksi di sidang pelaku anak AG. Mengenakan baju tahanan, Mario Dandi dan Shane Lucas langsung menuju ruang sidang anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya dihadirkan sebagai saksi untuk pelaku anak AG dalam kasus penganiayaan David Ozora. Sidang berlangsung tertutup, keduanya baru terpantau keluar dari ruang sidang sekitar jam 5 sore kemarin. Mario Dandi bungkam saat keluar ruang sidang, ia pun langsung dibawa menuju mobil tahanan. Sementara itu Shane Lucas yang juga menjalani sidang sebagai saksi bagi pelaku anak AG hanya tertunduk. Menurut pengacara Shane, Happy Sihombing, dalam sidang kliennya membantah telah mengucapkan enak ya main bola dan free kick yang disebut Mario diucapkan oleh Shane saat penganiayaan terjadi. Pengacara Shane juga menyebut kliennya mengaku kesal dan ditanya di ruang sidang oleh hakim. Si Mario enak ayam main bola itu adalah omongannya si Sen. Tapi pada saat Sen diperiksa, ditanya oleh hakim itu adalah omongan dari si Mario. Yang kedua soal free kick. Soal free kick juga Mario mengatakan itu adalah si Sen yang mengatakan itu. Dan si Sen pada saat ditanya oleh hakim yang mengatakan itu adalah si Mario. Jadi itu hal yang tadi yang kontradiktif. Yang ketiga adalah tadi majelis hakim menanyakan apakah si Sen menyesal dengan kejadian ini. Dia menyesal dan dia tadi si Sen ini tadi menangis. Jadi ada perbedaan keterangan ya, di mana Mario bilang ide-ide ini dari Shane, sedangkan Shane bilang ini bukan dari gua, ini pure dari ide Mario gitu. Mungkin Mario pun dan Shane sudah mulai tidak bersahabat lagi nih, lempar-lemparan batu nih biar mana yang dapat lebih ringan, mungkin kali ya. Mungkin. Sebenarnya kayak gimana itu susah juga ya dikorek dari siapa ya, karena David pun kalaupun misalkan besok tiba tiba sembuh dan bisa mengungkapkan semuanya, kan kondisi dia pada saat itu udah setengah sadar gitu ya pas free kick itu terjadi gitu. Iya. Tapi Mang, kalau misalnya aku kan ada lihat Twitternya papanya David ya. Iya. Itu intinya sih kayak kemarin yang kita bahas yang dia Shane kirim surat ya. Iya. Itu ya intinya papanya David tuh kayak apa sih? Itu tuh nggak mempan kayak gitu. Iya, ngerti, Intinya kayak gitulah. Kondisi di posisi dia pasti udah kayak yang mungkin yang apa gini ya. Iya. Udah lu gak usah sosok baik nyari simpati gitu. Iya. Kalau lu baik, lu gak akan mungkin terlibat kayak begini-begini gitu. Lu punya nalar untuk menahan gitu. Ya itu intinya gitu sih. Jadi kayak cuman ini tuh biar dia diperinganin aja. Iya, gitu. ngerti aku maksudnya gitu kan. Jadi cuman yang mana yang benar kan kita juga nggak tahu gitu ya. Tinggal nunggu aja nih mereka saling berantem gitu kan apa gimana ya gitu. semoga adil aja gitu. Semoga adil aja. Sama Mario Dandi yang kemarin memang bilang rambutnya tuh cetar gitu, kayak baru potong gitu kan, sempet kali potong. Tapi Shane juga nggak digundul sih. Pokoknya nih ya Mario Dandi, free kick tuh di lapangan futsal sama bola yang lu tendang bola bukan pala orang, blok gitu. Tolol. Nextnya Nyoh. Ya. Reaksi Mario Dandi usai ayahnya Rafael Alun jadi tersangka di KPK. Kita lihat reaksinya seperti apa. Pertanyaan pasti muncul dari wartawan dong. Yes. Dimana kita tahu wartawan kalau nanya-nanya kayak gini seru. Aku suka wartawan. Jadi people. Play. Mario udah tahu belum bapaknya ditahan? Mario sehat Mario. Mario udah tahu belum? Sehat. Udah tahu belum bapaknya ditahan sama KPK? Mario udah tahu belum? Bapaknya ditahan sama KPK. Mario.
Mario udah tahu belum Mario? Mario gimana tanggapannya Rafael? Kita tapi tersangka gara-gara lu nih. Jadi tahan. Woi. Buset. Mario, gimana perasaannya Mario? Pakai batik. Tanggapannya gimana? Kan jadi ini, kan jadi saksi. Pakai batik emang. Nggak tahu sih. Beli di mana? Nggak tahu. Bagus batiknya. Tangan panjang. Tadi aku juga salvok waktu ini kan aku kasih ke Mamang kan. Waktu aku lihat ini tatoan apa gimana? Aku sampai ulang lagi, oh batik gitu. Oh, keren banget. Mario gimana Mario? Udah tahu belum bapaknya? Gara-gara lu nih gitu. Gara-gara lu nih. Tapi di sini aku ini sih salvok sama, maksudnya dia udah nggak sesongong waktu itu. Sekarang kayak udah gitu. Iya. Gitu. Dan agak nunduk gitu. Kalau kemarin kan gitu. Tapi mengingat emosi dia yang pendek, pemikiran dia yang pendek gitu. Kalau misalkan itu lebih panjang tuh rutenya ya, rute jalannya gitu, pasti wartawan akan terus nyecer dengan pertanyaan. Apakah dia bisa menahan emosinya gitu. Mario, Anda blok gitu kan. Tolonglah. Kita ke next aja Nyo, pusing. Next. Nyo, Ya. ada update kondisi David 13 jam lalu. Cek people. Play. Assalamualaikum Fed. Wih, Fed. Sesuk nek wis mari. Besok kalau udah dewe selesai, langsung nang Rembang. kita langsung ke Rembang. Ziarah nanggone Mbah Kholil. Ziarah. Kholil, terus nyuwun suwuk Mbah Kiai Mustafa Bisri. Ya, Gusmus. Oke. Ya. Terus baru kuwi lagi nang Habis itu ke Ireng. Tebu Ireng. nang makame sapa nang Jombang? Ke makamnya siapa di Jombang? Nang makame sapa? Gus Dur ya. Karo Hadratus Syah. Merinding aku Nyo. Merinding Nyo, sumpah merinding nih, belum habis merinding. Dia masih inget ya? Turun. Masih inget sama bisa diajak komunikasi Nyo. Bisa. Gokil. Mungkin kemarin bilangnya satu arah karena mungkin belum ada suaranya gitu. Jadi satu arah dari papahnya aja gitu. Nggak expect cepet banget udah bisa respon, gokil. Dan inget Mang gitu. Ya nggak usah jauh-jauh deh, kemarin yang dia nyanyi aja itu. Yang kita nggak bisa tayangin gitu karena kan lagu. Oh iya benar. Ya itu dia hafal liriknya, Hafal, berarti inget gokil. dong. Berarti ingatannya ada, udah mulai kembali secara perlahan dong. Yuk, Pit bisa Pit bisa Pit. Gasken gitu kan. Jangan pantang menyerah, sesuai namanya David Ozora. Pasti bapaknya terinspirasi dari Tsubasa Ozora, tokoh pemain sepak bola yang nggak pernah menyerah gitu kan. Pasti. Pit, yuk bisa Pit. Gasken Pit. Semoga cepat sembuh buat David. Keren, respect. Gak habis merindingnya ini Mamang tuh loh. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Ini juga aku nggak kalah merindingnya. Kenapa Mamang ngomong begitu? Karena ini ada terbongkar Rafael merupakan komplotan. Dari Metro TV ini nih, Rafael Alun pintu masuk bongkar kasus di Kemenkeu. Wow. Di mana yang kata Pak Mahfud itu 300T itu jangan-jangan lebih dari itu. Coba cek people kayak gimana. Play. Rafael Alun merupakan komplotan dan pimpinan mereka ada 2 orang yang berada di samping Menkyu Sri Mulyani dengan jabatan eselon 1. Jadi ini Rafael adalah komplotan, ini geng, ini kelompok-kelompok yang cerdas. Dan saat ini pimpinan mereka ada di samping Ibu Sri Mulyani, eselon 1 2 orang. Jadi kalau Rafael ini disentuh, ini adalah kunci dari kotak Pandora. Kotaknya sudah ada di KPK. Kami sangat yakin ini akan tersentuh. Dan ini adalah hal untuk menggulung persoalan selama 20 tahun terakhir, cawe-cawe, pengemplangan, mencuci dan segala hal. Inilah yang ingin diselamatkan mereka dengan konsep money laundry itu, Mbak. Baik, siapa 2 eselon 2 yang Anda sampaikan tadi berada di samping Ibu Sri Mulyani? Siapa 2 eselon 1 yang ada di samping Ibu Sri Mulyani?
ciri-cirinya adalah yang melakukan ikut menandatangani program pengampunan pajak atau tax amnesty saat salah satu perusahaan asal Mauritius yang kemudian berubah wujud menjadi berbadan hukum Indonesia sebagai pemilik salah satu bank di Indonesia. Begitu, Wow. Iya. Anda punya buktinya? Itu sudah dipunya di KPK juga, Goks. di berbagai aparat hukum, dan ada satu aparat hukum sudah memanggil mereka kok. Iskandar Sitorus. Nyo, Ya. tadi Bapak Iskandar Sitorus Hah? bilang kalau 2 orang pemimpinnya ada di samping Ibu Sri Mulyani. Aku langsung ngeklik. Oh, berarti bener nih. Leadnya tuh kan banyak netizen yang langsung ngarah ke Ibu Sri Mulyani. Tapi Ibu Sri Mulyani ya kelihatan kayak orang nggak tahu apa-apa. Gue Yes. mencoba untuk lempeng gitu kan. Dan ternyata tadi kata Bapak Iskandar Sitorus gitu kan, itu ada di sampingnya kemungkinan orang kepercayaannya Nyo yang bisa ada di sampingnya gitu kan, ibaratnya kan hampir sejajar gitu di sampingnya itu orang kepercayaannya gitu. Iya, iya. Sama terus jadi relate sama yang kemarin ya Mang ya, yang konten kita beberapa hari yang lalu. Hah? Kan ada yang bilang kalau Rafael ini cuma ngikutin kemauan atasannya. Ya. Dia nurut gitu kan. Ya. Berarti relate dong sama ini. Gitu. Dan aku jadi Kamu? ini cuma pemikiranku doang sih. Karena kan kemarin ada beberapa bank yang kalau nggak salah ada duitnya tiba-tiba hilang atau gimana sih? Aku jadi kok jadi nyambung nih gitu. Apakah ada hubungannya gitu? Kalau nggak salah ada 2 bank deh kalau nggak salah Mang. Iya kan? Tapi memang tidak berani menyebutkannya. Iya, ya. jangan. Ya Tahan si Nyonya masuk ke pengen keceplosan. enggak, aku nggak nyebutin. Nggak usah disebutin juga. Satu people udah pasti tahu orang beredar di TikTok di mana-mana. Beritanya gitu kan. Jadi aku kayak langsung tadi pas waktu itu, hah, jangan ini nih gitu. Ini nih, apa gitu. karena panik terus duitnya langsung sah gitu. Dia kalah-kalin gitu, Iya. ditutupin itu tracknya gitu ya. Detektif Nyonyo kembali gitu. Oh, yang jelas yo. Yang jelas. Mm-mm. Semakin menuju ke arah yang lebih cerah ya untuk 20 juta per bulan per kepala itu ya. Ini maksud dari Pak Mahfud ya. Ya. That's why kita masih keep support Pak Mahfud gitu kan. Yes, ayo, bisa Bener yuk. enggak nih Pak nih dibantu dikawal sama netizen semuanya, dikawal gitu, dibantu dibongkarin gitu. Kalau memang benar-benar bersih, kita lihat apakah benar gitu. Kalau memang benar bisa sebulan 20 juta per kepala gitu. Nggak ada lagi tuh yang orang-orang yang besok mikir mau makan apa gitu kan. Yes, betul. Nggak punya modal buat usaha gitu ibaratnya gitu. Yuk netizen bantu support Pak Mahfud gitu buat bongkar semuanya. Yuk bisa Komplotan Indonesia menuju loh. lebih baik gitu. Menuju bersih. Menuju bersih. Bersih. Gak apa-apa jalan kotor asal korupsinya bersih gitu kan. Ini kita next Nyo. Next. Nyo. Ya. Dirujak sama netizen nih. Ada statement Kemenkes soal Ida Dayak nih. Tenaga penyehat tradisional harus punya surat izin terdaftar. Captionnya belakangan ini pengobatan Ida Dayak viral, ratusan hingga ribuan warga rela mengantri demi mendapatkan pengobatan darinya. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menuturkan hal tersebut masih dikoordinasikan ke pihak terkait. Kendati demikian, Nadia menyebut setiap pengobatan tradisional ataupun tenaga penyehat tradisional harus memiliki surat izin terdaftar. Hal ini untuk memastikan pengobatan tersebut sesuai. Ada komenan netizen nih. Kami warga Dayak titipkan Ibu Ida kepada para saudaraku se-Indonesia. Wow. Aku merinding anjir. Aku merinding. Para Pak Kemenkes yang perlu Bapak pikirkan bagaimana pengobatan tradisional bisa di cover oleh BPJS gitu. Kalau nggak usah gini deh. Pengobatan medisnya dulu deh, gimana caranya bisa mengcover semua warga masyarakat gitu ya. Iya, jadi jangan menyalahkan kalau misalnya ada orang lebih tertarik ke yang lebih mudah gitu. Lebih mudah, lebih murah gitu kan. Tidak pakai birokrasi yang wadididau gitu. Yes. Nih Nyo, Simi. Iya daftar supaya bisa dipungut pajak. Tapi ini menarik, ada tanggapan dari dokter meluncur. Cus. Nyo, dokter sebut kebanyakan pengobatan alternatif tuh menyerang psikis. Hah? Apa gimana? Ceki people. Play. Banyak pengobatan alternatif itu di Indonesia ini banyak banget ya. Ini satu fenomena. Jadi pasien-pasien yang datang ke satu dokter itu biasanya mereka berobat ke alternatif dulu gitu.
kebanyakan alternatif itu, pengobatan alternatif itu yang diserang adalah psikisnya. Jadi sugesti yang merangsang ke pasien bahwa dia itu sudah sembuh atau sudah enakan. Itu yang diserang adalah pikirannya. Tapi secara medis sendiri itu tidak terbukti bahwa penyakitnya itu hilang gitu. Salah satu contoh adalah di beberapa kasus, misalkan di beberapa penyakit kanker atau di penyakit tulang ya, yang sekarang lagi ramai itu di Ibu Ida Dayak ya. Tapi kalau cuma sekedar psikis sugesti sedangkan penyakitnya sebenarnya nggak sembuh, kenapa bisa sembuh gitu? Iya. Maksudnya kan gini misalnya nih sakit kepala gitu kan, misalkan ini mah bodoh-bodohan kita aja ya Nyo ya. Sakit kepala terus kayak set dah sembuh, cuma disugesti doang itu kan. Si pasien tuh merasa wah udah sembuh nih gitu kan. Nggak ada salahnya. Iya. Kan yang penting sembuh. Gitu kan. Kalau berarti sakit kepala masih ada, otomatis dia akan merasakan lagi ya gitu kan. Iya. Tapi so far gitu belum ada yang balik lagi karena kumat lagi, kambuh lagi gitu. Atau patah lagi gitu tangannya. Gitu. So far ya, belum video ada yang beredar sih. gitu ya, belum gitu ada. kan. Kenapa gitu? Aku bilang ya mungkin aku mikir kayak ya masalahnya di mana gitu kan. Ya, kan mungkin, ya udah itu mah marketnya gitu. Iya. Memang marketnya Ibu Ida ya memang untuk orang-orang yang lebih menyukai pengobatan tradisional gitu, alternatif gitu, di mana mungkin ada pertimbangan sampai akhirnya memutuskan saya lebih suka ke alternatif gitu. Ya udah sah gitu kan. Ketar-ketir kayaknya sih Mang. Enggak ada yang ketar-ketir, udah sah aja gitu kan ya. Itu mah bebas gitu. Jadi masing-masing gitu. Kayak yang lebih suka ke medis ya nggak apa-apa medis gitu. Kita next aja Nyo. Ya. Menarik nih. Apa tuh? Ada yang nyamperin Ibu Ida. Ini Panglima TNI. Sekelas Panglima TNI Jenderal Andika saja percaya skill mandraguna Ibu Ida Dayak. Mohon Bapak Panglima. Panglima nih mau dikasih tahu nggak nih gitu kan. Ceki people. Play. Lucuan saat Pak Andika ngobrol dengan Ibu Ida Dayak. Ini harus kuat bener ya. Iya. Sampai jam berapa tiap hari? Banyak ya. Tiap hari jam berapa? Nggak apa-apa. Tiap hari sampai jam berapa kerjanya? Dicek kayaknya. Iya kalau tergantung capek bisa. Sampai jam siang 10 lebih. Apa? Nggak tahu. Sampai jam siang 10 lebih. Nggak tahu. Nggak kedengaran ngomong. Kenapa Bu Idanya mikir? Sama. Beres Pak, tenang aja Pak. Barusan udah. Barusan sudah. Nggak tahu. Yang jelas gini Nyo. Aku sih ambil positifnya aja ya. Misalkan Ibu Ida ini memang beneran gitu kan, mau bagaimanapun gitu Nyo. Kalau misalkan ini bener, Bu Ida memang punya kemampuan seperti itu, harusnya ya rakyat Indonesia tuh semua kalangan masyarakat Indonesia tuh kayak bangga nggak sih? Iya dong. Ini dari Dayak, di mana asli loh pengobatan ini loh dari Indonesia loh gitu kan, bukan menggunakan teknik pengobatan dari Jerman, menggunakan teknik pengobatan dari negara ini negara itu. Ini asli loh dari Indonesia loh. Iya. Kalau misalkan Panglima sekelas Panglima TNI gitu ya, pasti ya sudah ya gitulah ya Nyo, masa kita ragukan gitu kan ya. Dia pun tidak menentang gitu, dia pun sudah meyakini gitu kan. Iya. Malah tadi nanya capek nggak gitu ya. Gitu kan, tolonglah gitu. Masih aja ada yang kayak mengkontra. Ini Ibu Ida bukan dukun-dukun pengganda uang, bukan dukun-dukun pelet, santet, enggak, dia cuma ngobatin gitu. Itu pun setahu aku mah ya, dia tuh tidak dipungut tarif yang dipatok gitu. Kayak mungkin sekenanya aja lu mau ngasih syukur, ngasih beras, ngasih apa gitu ya, terserah gitu gitu. Yang aku heran ini kan asli Indonesia gitu. Iya, kan, dan Dayak, terbukti gitu. sembuh gitu kan. Selama tidak merugikan Anda mah ya udah gitu. Apakah kata-kata celutukan
celutukan tadi Nyonyo bener gitu kalau itu. Ya, baik, awas. Aku siap nangkap mulutnya Nyonyo nih. Takut keceplosan bahaya. Karena mulutnya nggak punya filter deh Oma gitu. Next Nyo. Next. Nyo. Ya. Ada John LBF yang kecewa sama Dr. Richard Lee podcastnya ya. Ceki people. Play. Kami nih ya paling nggak suka cari masalah sama orang. Tapi kenapa sih pada ganggu terus ya? Pada usil terus ya. Saya sama Pak Sabar berbisnis real. 7 perusahaan kami nggak ada bisnis aneh-aneh. Dan kita persilahkan kok untuk diperiksa rekening kita. PPATK cek rekening saya, cek rekening kami. Ada nggak? Kalau ada 1 rupiah pun duit haram dari money laundry, sita semua aset saya. Silakan disita. Ada nggak yang berani kayak saya gini ngomong? Ada nggak yang berani? Ya, kok kalian itu kita ini selama ini diam-diam. Ya, kita ini sabar-sabar ya. Ini bulan puasa, kami menghormati yang lagi berpuasa ya. Kok disenggol-senggol terus, diganggu-ganggu terus, diusik-usik terus. Ya, kayak hidup lu udah paling bener aja. Kau kan pernah cerita sama aku, katanya usahamu semua itu, klinikmu semua itu pajaknya apa? Ayo, kau udah keceplosan kan ngomong sama aku kan, katanya klinikmu semua itu pajakmu kayak gimana? Udah suci kau hidupmu, ha? Makanya klinikmu kan namanya bukan kamu, kau pinjam nama orang itu. Wah. Lagi pula gini, saya sampaikan juga ya ke mantan X ya. Saya harus sampaikan tolong juga kasih kameranya. Karena udah disampaikan di podcast juga. Mantan ya komisaris PT Mas Indonesia, saya tahu rahasia perpajakan Anda. Tetapi karena saya memegang namanya integritas, saya tidak akan mempublikasikan itu. Catat baik-baik. Saya tahu bahkan dimanapun Anda punya hutang saya tahu. Ya, aset Anda di mana? Hutang Anda di mana? Saya tahu. Tetapi karena saya sebagai konsultan pajak yang memegang teguh integritas bahwa saya tidak akan mempublikasikan itu. Catat baik-baik itu. Ya. Kok panik? Bukan panik. Aduh, kau ini netizen, tolonglah. Jangan apa, kalau kamu tiba-tiba tuh baru masuk ke live ya, terus tiba-tiba bilang kok panik. Coba gini nih, kalau kamu gimana? Kamu dihina orang, direndahkan orang, kita udah diem, diusil-usilin, diganggu-gangguin, diserang terus. Orang sabar ada batasnya, bos, ya. Orang sabar itu ada batasnya. Betul. Ya, kamu lihat dong, aku kerja keras gimana. Setiap hari aku live, setiap hari aku posting. Aku nggak punya admin, aku posting semua sendiri. Ya, Instagram, TikTok, saya benar-benar motornya perusahaan-perusahaan saya semua. Saya bukan cuman sales di sini, saya owner. Ya, kalau dibilang saya ini cuman karyawan, dulu saya karyawan, sekarang saya owner. Ya, dulu saya karyawan betul, sekarang saya owner. Gitu loh. Kalian ini kalau mau belajar, ayo belajar. Saya cuma lulusan SMA. Beberapa waktu lalu saya diundang ke Pekanbaru ngasih seminar di hadapan ratusan dokter dan profesor. So kamu tahu ya? Panik. Tidak ada saya panik ya. Hanya saya mau mempertegas ke Anda semua. Kalian jangan sekali-sekali ngomong tanpa data dan fakta gitu loh ya. Kamu lihat tuh karyawanku segitu banyak tuh ya. Ya, kamu tuh kalau nyenggol aku ya, udah pasti nanti dampaknya ke karyawan-karyawanku semua. Kami nih. Tapi video yang itu Mang apa sih? Aku jadi penasaran videonya yang sampai dia ngebikin statement ini gitu. Ada, tapi Nyo, itu kayaknya kita akan bahas besok nih. Kita lihat dulu nih, kita lempar dulu, cek ombak gitu. Kalau misalkan satu people banyak yang pengen, menarik juga nih diulas nih gitu kan. Kita akan ulas besok gitu. Ada beberapa soalnya udah panjang banget sih runtutannya dari di podcastnya Dr. Richard Lee, nyenggol sampai akhirnya masuk ke pelaporan deh kalau nggak salah. Dilaporkan nipu 1,8 M atau berapa gitu pokoknya. Yang waktu ada itu video. Kan yang udah lama itu kan. Oh enggak, ada baru lagi. Baru lagi. Press from the open. PPO press from the open gitu. Pakai P dan mama orang Sunda gitu kan. Jadi Nyo, kalau misalnya satu people banyak yang pengen tahu nih kelanjutannya asal muasalnya gitu, besok kita gaskeun gitu. Silakan. Komen aja, lanjut Jonal Beb gitu ya. Gitu kan. Ini berarti kita menuju ke coaching. Oh iya benar. Meluncur. Just. Nyo. Iya. Muka kucing jutek, muka kucing ngeselin, muka Nyonyo nggak ngeselin dong. Ceki people. Play. Aduh, di kardusnya ada yang buang.
1, 2, 3, 4, 5, 6 nyo. Kalau kita 6. punya rumah mah. Oh iya. Kita angkut ya. Tapi satunya kuning yang satunya oranye yang sisanya warnanya abu-abu ya. Tuh ada yang bilang 3 tuh, Mang. Iya. Tuh. Ya Allah, ini masih unyu gini kok dibuang gitu, gimana? Emang itu dibuang? Tuh? Ini dibuang, ini lagi di kardus nih, otomatis nih di luar nih. Tuh. Tuh, langsung lucu puring banget. dia gitu kan, tolong. Gemoy. Gemoy. Pengen? Mau. Nextnya berarti. Next. Muka kucing jutek, ceki-ceki people. Play. Oke, Ya Allah. jadi bartender. Ngerti nyetopnya ngerti. Tahu lagi kan? Si Meng ternyata punya bakat jadi tukang ngasih Tukang minum. isi air. Tukang isi galon. Ntar bikin Meng gitu kan. Galon isi ulang ngecap Meng gitu kan. Tolong lah. Aku tadi mikirnya wah ini bakal Bablas tumpah nih gitu kan. Ternyata dia stop terus. Sampai orangnya juga takut kan yang pegang gelas mau berhenti itu tangannya udah maju tuh. Dengan sombong, udah kan, pas kan mak, gitu. Ya Allah, mau kucing kayak gini, mau nextnya berarti. Next. Yo, Ya. last of the last nih. Mak malu mak, aku udah gede masa digendong, katanya anak kucing yang udah gede walaupun udah gede tetap digendong sama emaknya mungkin karena bandel. Ceki people. Play. Digiring sama emaknya. Itu udah gede loh. Bandel nih kayaknya nih, bandelnya. Sini pulang gitu, Pulang. Itu udah gede. Ini bukan mau kawin kan? Enggak, itu diangkat, digendong. Oh iya sambil jalannya. Pulang loh gitu kan. Ya Allah. Ya, namanya ibu ya Nyo ya. Mau segede apa anaknya, setua apa anaknya, tetap di mata ibu mah anaknya tetap anak kecil gitu kan. Ya, habis Nyo. Enggak mau. Udah last of the last lah. Enggak mau lagi. Udahlah. Lagi. Satu lagi aja ya. Lagi. Ya, oke, nextnya. Next. Orang kok nggak ada habisnya intermezzo tuh, nanti lama-lama satu episode koceng semua. Ini muka kucing masih tetap kucing songong. Ciki-ciki people. Play. Mama lihat mukanya deh. Mukanya ya udah kayak main aja gitu. Ini si Meng ini keturunan limbat apa gimana gitu. Kipas angin anteng aja prepet. Enggak, itu kayaknya pakai kukunya gak sih? Disangkutin gitu. Gak ngerti pokoknya Meng kamu ini turunannya limbat apa gimana Tapi gitu kan. mukanya lucu. Iya, tapi itu kipas angin Nyo, tangannya anteng banget Nyo, tolonglah. Tapi serem kalau malam-malam ya, Mang. Tengah malam apa tuh? Ternyata kucing. Si Mengnya kebal, tolonglah ya Nyo. Habis kelasnya. Nggak. Ya Allah. Satu lagi. Benar? Iya, satu. Janji habis. Satu lagi, jangan nambah-nambah ya. Ya. Nextnya. Next. Muka kucing jutek apa nih, nggak ngerti. Ceki people. Play. Takut Bener-bener nggak ngapa-ngapain loh. Tertunduk lemas, habis ngegigit babunya. Seorang majikan tertunduk takut karena mau bagaimanapun dia bergantung sama babu untuk makan. Whiskas. Play lagi. Iya. Tuh, lumayan gigitannya tuh. Apa digoyang gimana pun tetap begitu. Enggak, aku takut diomelin gitu. Kok bisa kucing luar? Coba kalau si Abu nih, kita kan sering ya dicakar si Abu di wewe gitu, nggak ada rasa takutnya dia, malah nyakar lagi gitu kan. Gitu. Si Abu nih nanti kita cek kayaknya si Abu turunan penjajah gitu. Kayaknya hobi banget ngejajah gitu. Tolongnya Nyo. Habis beneran habis Nyo. Udah nggak ada lagi Mamang Bahan, udah nggak ada, udah nyerah. Oke. Dan sekarang kita harusnya meluncur ke Say thanks to super thanks. Meluncur. Cus. Nyo. Iya. Super thanknya dibuka dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Nah, kali ini suka sama super thanksnya dipijitin. Ada yang pertama dari Carlos Thomas. Terima kasih hatur nuhun. Astaga, ada Firdaus ya, berulah lagi ya. Apakah ini negara 26 dunia tipu-tipu? Kenapa banyak white people ya? Apakah white people masyarakat plus 26 atau plus 62? Yuk yang mau jadi komika atau meluapkan keresahan
tapi dibalut komedi biar fun yuk kuy katanya. Isi di bawah ya aku persilahkan. Terus ada promosi sedikit, ini bisa dilihat Santuy People dan bisa diklik linknya langsung sama Santuy People di komennya. Carlos Thomas gitu kan. Nextnya ada dari Alvia Gata, Viana B, Prilly Queen, Siang Nyomang dan Santuy People. Maaf Bang, telat banget aku nontonnya ya. Semalam begadang VCDD nemenin dia soalnya lagi sakit. Aku no komen deh, mau nitip cuma mau nitip salapak aja buat yang mau mampir silakan. Cepet sembuh ya dedeknya Alvia Agata gitu kan. Jos nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada terlambat banget gitu. Iya dong. Daripada tidak sama sekali dong. Oh ya oke siap. Nextnya disambut sama Andika Pandu NR. Raffi itu kayaknya udah lama banget dari sinetron nge-host sampai buat Rans pun. Raffi tetap beraktivitas demi karyawan dan keluarga. Betul. Apa jangan-jangan inisial R yang gue maksud ada yang OKB? Bisa jadi yang dulu jadi Undertaker atau enggak yang lain. Wah aku ngerti nangkep nih Undertaker. Tahu kan? Enggak. Yang banting-banting. Itu nanti di off air aja gitu. Yang gue heran di negeri Wakanda adalah bisa-bisanya DPRD nyolong smartwatch. Itulah. Heran kan Pandu? Herman. Tolonglah. Nextnya Farhanisa Zaib. Spill dong Mang, kucing punya Mamang. Iya bener lupa. Nanti dia ingetin, kemarin aku udah inget sebelum tag nanti kita keluarin si Abu. In-frame dibawa ke sini. Habis itu udah keluarin lagi. Kalau nggak pasti dia acak-acak gitu kan, berantakan. Kalau syukur-syukur dia mau kalem di sini gitu kan. Nggak akan mau. Nggak akan lah ya gitu kan. Oke nanti besok ya ingat. Nextnya Mayuda Pratama. Cepat sembuh dedeknya Kak Alvia. Assalamualaikum nyamangin Santuy People. Terima kasih tongkrongannya Kak Alvia. DPRD ngelesnya jauh. Alhamdulillah David membaik. Daus sudah membuka episode ini. Apakah akan kejar tayang atau malah bungkus? Sehat selalu semuanya. Kita tunggu episode selanjutnya dari Daus. Nextnya ada dari Yuan. Aduh aku kaget sekali ada DPRD nyuri. DPRD kan pada baik-baik. Gitu aja. Suka banget tuh. Nextnya Yomi Lovers. Seneng banget banggain dukun. Om Daus mau tanggung jawab korban-korban dukun seperti di Banjarnegara. 12 orang dibunuh, Mbah Slamet dukun pengganda uang. Ya, itu. Kita fokusnya memberantas dukun-dukun semacam itu. Betul banget kata Yomi Lovers gitu kan. Karena Daus tuh langsung mengeneralisir semua dukun. Kita kan fokus ke dukun-dukun yang memang bener. Makanya disebutnya tabib aja deh gitu kan. Atau pengobatan alternatif gitu. Pengganda uang gitu disikatnya karena ditagih ada itu. Mama nggak berani ngangkat karena pasti kuning gitu. 11 orang korbannya. Gila. Nextnya ada dari Lukiun. Yes. Sedih dan terharu lihat David yang seharusnya bisa puasa tarawih, main dengan teman sekelas dan lain-lain sampai sekarang masih terbaring dan berusaha untuk pulih. Itu pun butuh waktu yang sangat lama. Semangat David, meski bukan siapa-siapa tapi nggak akan bosan doain David. Tandain itu mukanya AGH, minimal dapat sanksi sosial biar tahu rasanya dikucilkan. Bapak DPRD kurangkah uang rakyatnya sampai barang rakyat juga diembat. Kita cuma bacain komennya Lukian ya. Buat Bapak DPRD. Aspirasi nih Pak, dengerin Pak. Betul. Gitu. Habisnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yoi. Nyonya dan Mamang. Duto Bangkok cabut dulu dan ciao.